Inilah Samsung Galaxy S26 dan S26 Plus. Dua-duanya adalah versi yang basicnya dan versi yang sedikit lebih besarnya. Nah, kita akan lihat di mana perbedaannya dan bagaimana perbandingannya dengan pendahulunya. Ya, ini dia smartphone pertama di dunia dengan chip 2 nanometer, Samsung Galaxy S26 dan S26 Plus. Nah, tanggal 25 Februari 2026, Samsung meluncurkan Samsung Galaxy S26 series yang terdiri dari Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus, dan S26. Kali ini kita akan bahas S26 dan S26 Plus-nya ya. Nah, kalau untuk S26 versi base-nya, peningkatan signifikan kita lihat ada di baterai yang naik dari 4000 mAh sekarang jadi 4300 mAh. Dan secara keseluruhan ada upgrade yang menurut kami menarik. Desainnya sekarang dibuat sangat mirip dengan Ultra, baik yang S26 maupun S26 Plus. Kalau dulu kan kita lihat beda ya antara Ultra dengan varian di bawahnya. Kalau sekarang jadi mirip. Ini bisa dilihat dari bentuk bodi dan modul kameranya. Lalu, kemudian ada dukungan wireless charging yang lebih kencang. Nah, sekarang SoC-nya pakai Exynos 2600 yang diklaim peningkatan performanya jauh dibandingkan pendahulunya. Sebelum kita bahas soal performa Exynos, kita bahas desainnya dulu deh. Dari desain kita lihat ya, perubahan visual paling signifikan itu ada di modul kameranya. Jadi mirip seperti yang ada di Z Fold 7 ya. Back cover dari kaca dengan frame dari aluminium. Untuk S26 ini tetap jadi flagship yang sangat compact, ringan, dan nyaman sekali digenggam ini. Dimensinya adalah 149,6 x 71,7 x 7,2 mm. Bobotnya dibanding pendahulunya itu naik dari 162 gram jadi 167 gram. Ini mungkin karena baterainya ya. Nah, untuk S26 Plus itu dimensinya 158,4 x 75,8 x 7,3 mm dan bobotnya 190 gram. Ini enteng ya karena masih di bawah 200 gram. Tapi ini nggak banyak perubahan dibandingkan S25 Plus sebelumnya. Untuk warna yang dari Indonesia ini black, white, cobalt violet, dan sky blue. Dan ada warna khusus untuk penjualan online di Samsung.com doang adanya nih ya, silver shadow dan pink gold. Menariknya, varian warna untuk semua S26 series itu jadi seragam sekarang. Kalau dulu Ultra itu ada varian warna sendiri dan S26 sama S26 Plus itu varian warnanya berbeda. Nah, ini mungkin kalau dilihat berbarengan dari si back cover sekilas bakal terlihat mirip antara Ultra dan non-Ultra jadinya ya. Oke, untuk IP rating, smartphone ini sudah disertifikasi IP68, jadi kejebur juga aman lah ya. Oke, untuk SoC-nya sekarang ya, S26 dan S26 Plus ini pakai Exynos 2600. Katanya sih yang satu ini peningkatannya itu sampai 40% dibandingkan pendahulunya. Nah, di Indonesia, Asia Tenggara, Eropa, Afrika, Timur Tengah, Australia, pada dasarnya seluruh dunia lah itu kebagian yang Exynos. Yang kebagian S26 Plus dan S26 yang Snapdragon itu cuma China, yang dikit banget pasarnya ya, Jepang, dan Amerika. Oke, kita juga sempat iseng benchmark tipis-tipis untuk lihat skor seperti apa. Untuk Geekbench 6 ya, kita bisa lihat di sini S26 single core 3141, multicore 10807. S26 Plus single core 3026, multicore di 10685. Nah, untuk S26 Ultra itu kita dapatnya single core 3449, multicore di 10366. Jadi bisa lihat ya bahwa Exynos 2600 ini udah sangat mirip dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, terutama di multicore-nya. Untuk mencapai angka 10.000 itu sulit loh. Ini cuma HP-HP dengan chipset kelas atas doang yang bisa kayak begini ya. Dan jangan lupa, ini adalah SoC pertama di dunia yang pakai pabrikasi 2 nanometer. CPU-nya ini Deca-core alias punya 10 core, terdiri dari satu prime core Cortex C1 Ultra up to 3,9 GHz, 3 performance core Cortex C1 Pro up to 3,25 GHz. Lalu ada 6 core efficiency core Cortex C1 Pro up to 2,75 GHz. Jadi konfigurasinya adalah 1 plus 3 plus 6. Untuk GPU dia pakai Xclipse 960 berbasis AMD RDNA 4 ya. Tentunya pengujian lebih lanjut nanti kita lakukan ya, tapi kalau sudah ada unit retail Indonesianya. Untuk RAM semua pakai 12 GB LPDDR5X dan untuk opsi storage-nya dua-duanya sama di 256 GB dan 512 GB. Kalau baterai, nah tadi S26 Plus meningkat dari 4000 jadi 4300 mAh. Kalau S26 Plus-nya itu masih sama aja di 4900 mAh. Nah, kalau untuk charging dengan kabel S26 itu mendukung sampai 25 watt, S26 Plus itu mendukung sampai 45 watt. Untuk wireless charging hingga 20 watt dan ini peningkatan ya dari yang sebelumnya 15 watt khusus untuk yang S26 Plus nih ya. Nah, di case resmi Samsung itu juga sekarang udah terpasang magnet nih ya untuk wireless charging yang lebih presisi lagi. Untuk sistem security-nya ada ultrasonic fingerprint scanner, face unlock, dan tentunya ada Knox Vault.
OS dan tentunya pakai One UI 8.5 berbasis Android 16. OS update-nya 7 kali untuk Android update ya. Lalu ada 7 tahun security update. Nah, untuk One UI 9 itu sabar ya. Ini masih tahap pengembangan. Harus ngikutin timeline dari Google juga ya. Android 16 tuh baru rilis Oktober 2025. Jadi wajar kalau sekarang belum saatnya untuk Android 17. Sekarang kita lihat fitur-fitur di One UI 8.5. Untuk fitur yang berhubungan dengan AI, ini nggak ada bedanya sebetulnya dengan S26 Ultra. Semantic Search, Call Screening, Now Nudge, Automated App Action, Notification Highlight, Bixby, Perplexity juga udah ada di sini ya. Dan semua yang ada di Galaxy AI-nya S26 Ultra juga ada di S26 dan S26 Plus. Jadi kalau mau lihat demo-demonya ya cek di videonya S26 Ultra aja tuh, udah lengkap tuh ya di situ ya. Perbedaannya hanya terasa pada fitur-fitur kameranya. Ya seperti tidak adanya APV ya, ultra wide dan telenya juga belum 8K. Tapi kalau kalian nggak pakai fitur-fitur canggih itu mungkin jadi nggak terlalu terasa bedanya ya. Oke, layarnya sebagian besar masih mirip dengan pendahulunya. Yang bedakan sekarang layarnya sudah pakai Corning Gorilla Glass Armor 2 baik untuk S26 yang base maupun yang S26 Plus. Mungkin ada beda di sini adalah di S26 yang base ya. Sekarang jadi 6,3 inci. Sebelumnya tuh 6,2 inci. Oh, jadi dia membesar juga layarnya nih ya. Untuk fitur anti reflective coating dan privacy display saingan juga belum ada. Itu adanya hanya di varian Ultra. Oke, sekarang kita bahas kameranya. S26 dan S26 Plus ini punya setup kamera yang persis sama ya. Kamera ultrawide 12 megapiksel fixed focus, kamera utama 50 megapiksel autofocus, kamera telefoto 10 megapiksel autofocus ya. Itu yang 3 kali ya. Lalu ada kamera selfie 12 megapiksel autofocus juga. Semua kamera bisa 4K 60 fps. Nah, spesial untuk kamera utamanya bisa merekam 8K 30 fps. Ya, secara hardware ini memang masih belum banyak berubah ya dari versi sebelumnya ya. Peningkatannya menurut Samsung ada di image processing berkat adanya ISP baru yang ada dalam Exynos baru ini. Tapi jangan abaikan efek dari ISP ini ya. Karena proses mengolah hasil data mentah dari kamera untuk jadi foto dan video ini terbukti bisa sangat berpengaruh ke hasil foto dan video tentunya. Kamera bagus dengan ISP dan software yang buruk itu hasilnya ancur-ancuran juga. Oh ya, jitter. Nah, ini juga cenderung efek dari ISP dan software. Jadi penasaran nih mau ngetes lebih detail setelah pegang sampel resminya. Tapi untuk sekarang kita tes tipis-tipis dulu bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy S26 Plus. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya, tapi sekilas aja ya karena waktunya juga terbatas banget. Yang lagi teman-teman lihat sekarang adalah kamera selfie-nya di 4K 60 fps dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Menariknya ke Samsung kita juga bisa pindah langsung ke kamera utamanya ya, seperti ini. Bisa pindah ke semua kamera langsung dari ultrawide, main kamera sampai ke tele 3 kalinya. Dari segi hardware sebetulnya nggak banyak perubahan ya, masih bisa dibilang mirip lah dengan S25 Plus atau S25 Plus tahun lalu. Perubahannya seperti apa, jujur informasinya masih minim sekali. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa yang mau dicek dari kamera S26-nya, silahkan komentar aja di bawah. Nanti kita akan kulik lebih lanjut di review lengkapnya. Tapi kalau kata Samsung sih ada peningkatan, tapi dari segi processingnya, terutama karena ISP-nya udah pakai yang baru nih. Dia kan pakai ISP-nya Exynos 2600. Jadi katanya ada peningkatan dari segi processing. Nanti kita lihat aja lah di review lengkapnya. Oke, ini adalah contoh video dari kameranya Samsung. Yang kiri adalah S25 polos, yang kanan adalah S26 polos. Ini kamera di ultrawide 4K 60. Dari sini udah kelihatan sih bedanya. S26 Plus lebih S26 ini lebih clean. Kita pindah ke kamera 1 kali. Oke, lalu ini ke kamera 3 kali. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kita mau nyobain fitur horizon lock. Yang kiri S25 polos tidak ada fitur horizon lock, yang kanan S26 polos pakai horizon lock. Ini kita peragainya kayak gini aja sih. Gitu. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, untuk harganya bagaimana? S26 Plus itu hadir dengan 2 varian storage yaitu 12256 dan 12512. Yang 256 itu ada di 19.499.000 dan yang 512 itu ada di 22.499.000. Sementara untuk Galaxy S26 yang base, yang polos ya, itu hadir juga dengan 2 varian storage yang sama, 12256 dan 12512. Yang 256 itu 16.499.000 dan yang 512 itu di 19.499.000. Kalau dia nanya, kenapa naik harganya? Ya iyalah, kondisi pasar lagi krisis
RAM dan storage. Harganya juga naik gila-gilaan untuk RAM dan storage-nya ya. Lalu ada pengembangan di sisi aspek kameranya atau di ISP-nya tadi, di software-nya, di AI-nya juga pengembangan. Itu juga nggak murah ya. Software itu mahal ya. Kemudian chipset yang dipakai itu produksi terkini dengan SoC 2 nanometer. Jadi nggak murah. Bentar. Jelasin dulu ya, Samsung HP itu beda divisi bahkan beda unit usaha dibandingkan Samsung prosesor ya. Jadi Samsung HP itu harus nego dan beli dari Samsung prosesor. Jadi ini kalau Samsung semiconductor yang bikin prosesor bilang harganya segini nih, ya Samsung Mobile harus ngikut. Ya, harus ikut aja mereka. Jadi nggak bisa pakai harga modal pembuatan prosesor, nggak bisa. Itu sebabnya kalau pakai proses yang baru ya 2 nanometer, dia nggak bisa murah juga ya. Nah, pre-order akan dibuka mulai tanggal 26 Februari 2026 dari jam 1 pagi WIB hingga 17 Maret 2026, 23.59 WIB. Selama masa pre-order, konsumen berhak mendapatkan promo menarik nih, seperti memory upgrade dengan value hingga 4,5 juta ya. Jadi idenya gini, kamu beli yang 256 GB, dapatnya yang 512. Pakai harganya yang 256. Lalu ada bank partner cashback, itu value-nya sekitar 2 juta, ada trade-in dengan value sampai 1 juta, ada Samsung Reward Point dapat 5 kali, dan bagi yang sudah melakukan registrasi sebelumnya akan mendapatkan voucher aksesoris sebesar 500.000 dan ada surprise box dengan hadiah yang sangat menarik. Nah, dengan promo tersebut di atas, konsumen berkesempatan juga mendapatkan total promo pre-order hingga 7,5 juta. Yang nggak kalah menarik, dimulai dari S26 series ini, pembeli akan mendapatkan global warranty. Ya, garansinya jadi garansi internasional. Anda lagi bawa ke Jepang, rusak di Jepang, bisa dibetulin di Jepang. Ini berlaku juga di negara lain ya, tentunya selama ada service center resmi Samsung di situ. Saat launching si S26 Ultra ini, Samsung juga merilis 2 TWS baru mereka. Itu ada Galaxy Buds 4 dan Galaxy Buds 4 Pro ya. Untuk 4 Pro peringkatnya ada di ANC yang diperkuat. Lalu untuk Buds 4 Pro tentunya peringkatan juga terlihat banget ya di desainnya. Beda banget ya desainnya yang ini ya. Beda. Ini case-nya balik ke yang lama ya. Tapi untuk TWS-nya, untuk unitnya ini juga pakai desain baru. Untuk harganya Buds 4 Pro itu harga di 3.999.000, lalu Galaxy Buds 4 itu harganya 2.999.000. Masa pre-ordernya sama dengan S26 Ultra, dan tentunya kalau ikutan pre-order akan banyak juga ya offer-offer yang menarik ya. Oh ya, untuk online eksklusif color Buds 4 Pro itu hadir dengan warna apricot. Nah, dan untuk yang pesan ini akan mendapatkan bonus langsung paket kolaborasi dengan bercorak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya previewnya S26 dan S26 Plus. Sejauh pengujian, kami tidak merasakan panas berlebih datang dari S26 dan S26 Plus ya. Jangan beranggapan kalau dulu Note 10 dan Note 20 pakai Exynos itu panas, lalu 6 tahun kemudian Exynos kelas atas itu masih panas terus ya. Ini SoC-nya 2 nanometer loh. Makin kecil kan makin adem biasanya ya. AMD aja dulu panas, sekarang udah adem. Udah ada buktinya tuh ya. Tapi ya untuk mengetahui dengan pasti, kami memang harus mengujinya dalam review yang lebih mendalam. Ini kan baru preview aja. Nanti ya, kita tunggu sampai ada unit resmi Indonesianya. Meski demikian, tampaknya memang lagi-lagi S26 versi base ini hadir lebih menarik ya. Bodi tetap paling mungil, tapi layar dibesarkan dibandingkan pendahulunya. Bobotnya cuma naik beberapa gram, nggak signifikan lah ya. Baterainya dibesarkan cukup jauh. Kalau kami berasumsi dengan perbandingan daya tahannya si baterai S25X yang lebih kecil itu ya, harusnya S26 yang base ini bisa dengan nyaman digunakan seharian penuh tanpa charging ya. Lalu S26 base modelnya tentunya adalah akses ke teknologi AI Samsung kelas atas dan terkini yang paling terjangkau. Setidaknya untuk saat ini ya. Sementara S26 Plus itu hadir untuk yang butuh layar lebih besar dan baterai lebih besar tapi merasa belum butuh meminang S26 Ultra. Oke, jadi kalau menurut kalian sendiri mana yang lebih menarik nih, S26 atau S26 Plus? Dan fitur apa yang paling kalian suka di sini?